Perkenalkan, nama saya Naila Cahaya Putri, NIM 220240140145, kelas A3, Prodi Teknik Informatika, Universitas Islam Makassar. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa bagian-bagian dari CPU. Ya, berikut adalah komponen-komponen yang ada pada CPU. Power supply adalah sebuah komponen yang digunakan untuk memasok atau menyediakan daya listrik ke sebuah atau lebih perangkat. Power supply saat ini telah dirancang sedemikian rupa untuk mampu mengubah bahan dasar energi semisal energi matahari, angin, hingga kimia menjadi energi listrik. Adapun fungsi power supply ini sebagai mengubah tegangan, mengubah daya, dan mengatur daya bagi tegangan output, dan mengubah arus dari tegangan listrik supaya tidak melebihi batas maksimal pada sebuah perangkat. Kemudian membuat daya cadangan berupa baterai, sebagai contohnya adalah sebuah UPS sebagai bentuk antisipasi mencegah matinya listrik secara mendadak sehingga suplai energi terputus. Kemudian mengubah arus dengan tegangan tinggi, AC alternating current, menjadi arus dengan tegangan rendah, DC direct current. Kemudian adalah motherboard, ialah perangkat keras personal komputer yang berfungsi sebagai tempat memasang seluruh hardware yang terdapat di komputer. Kabel SATA merupakan jenis kabel konektor pengembangan dari model kabel konektor ATA. Dengan kata lain, kabel konektor ini menjadi jenis kabel konektor baru yang ada setelah kabel ATA. Kabel ini memiliki 15 pin kabel power dengan 250 mV dan ukurannya lebih kecil daripada kabel ATA. Kemampuan SATA yang paling bagus ini tercapainya maksimum bandwidth sebesar 150 MB per sekon. Fungsi kabel SATA yaitu menyederhanakan penggunaan peripheral strike. Untuk itu, setiap kabel hanya bisa terhubung dengan satu piranti. Menghubungkan HHD ke motherboard, di mana kabel ini memiliki 7 konduktor, untuk 4 diantaranya akan menjadi media transfer, data atau line data. Kemudian menghubungkan optical disk ke motherboard. Seperti yang diketahui bahwa kabel SATA adalah kabel penghubung, dan kabel ini bisa juga berguna sebagai penghubung optical disk ke motherboard. Sebenarnya ada beberapa macam optical disk seperti CD-ROM yang berguna untuk membaca compact disk, sementara penggunaan DVD-ROM untuk membaca DVD dan VCD, dan CD-RW untuk burning CD. Kemudian menghubungkan hard disk satu dengan hard disk lainnya. Kemudian menghubungkan port SATA di HDD ke port USB. Fan cooler atau kipas pendingin, di mana sistem pendingin paling awal dalam sebuah PC adalah fan cooler. Komponen ini wajib ada dalam sebuah komputer untuk memberikan sirkulasi, yaitu dengan memasukkan udara dingin dan membuang panas keluar casing PC. Komponen ini akan menjaga komputer Anda tetap bekerja secara optimal. Fan cooler atau kipas pendingin adalah alat untuk menjaga temperatur di dalam selubung komputer pribadi, dan kipas pendingin ini dapat membuat seluruh komponen perangkat keras komputer terjaga dengan baik dan tahan lama. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program preferensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Hard disk juga dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. Selain itu, hard disk drive yang sering juga disebut dengan hard drive, hard disk, dan HDD ini adalah perangkat penyimpanan data non-volatile. Penyimpanan non-volatile berarti perangkat penyimpanan akan tetap mempertahankan data yang tersimpan meskipun perangkat utama dimatikan. Adapun fungsi hard disk, yang pertama menyimpan data software, di mana hard disk bisa menyimpan data perangkat lunak. Penyimpanan data dari perangkat lunak ini dilakukan agar software tersebut dapat dibuka dan dijalankan pada perangkat komputer. Kedua, backup data. Selain untuk menyimpan data, beberapa orang memanfaatkan hard disk untuk sarana backup website dan file komputer mereka. Berkat kapasitas penyimpanan hard disk yang begitu besar, tempat penyimpanan secondary
Ini memang cocok untuk dijadikan backup. Ketiga, tempat penyimpanan database. Seperti yang diketahui, salah satu elemen terpenting dalam suatu sistem komputer adalah database. Database dapat membantu sebuah program aplikasi untuk berjalan dengan baik. Keempat, menyimpan data dari operation system atau OS. Selain menyimpan database, fungsi hard disk umumnya sebagai tempat menyimpan data dari OS, yang biasanya OS yang digunakan pada sebuah komputer kebanyakan adalah Windows. Kemudian yang kelima, menyimpan berbagai file pengguna. Hard disk juga kerap kali digunakan untuk menyimpan berbagai file. Bagi pengguna, fungsi hard disk sangat vital sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti dokumen, PDF, MP3, dan lain-lain. RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer. Adapun beberapa fungsi utamanya yaitu dapat menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk diproses. Kemudian dapat digunakan untuk menyimpan data hasil memprosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Kemudian dapat menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. Kemudian dapat mempercepat proses pengelolaan data. CMOS merupakan singkatan dari Complementary Metal Oxide Semiconductor dan biasanya dalam komputer ditenagai oleh sebuah baterai kecil. CMOS adalah sebuah perangkat yang bekerja dengan ditenagai oleh baterai yang pada motherboard komputer dengan transistor khusus, di mana transistor tersebut biasanya terbuat dari logam oksida khusus. Transistor yang ada pada komponen CMOS membutuhkan tenaga yang relatif kecil jika dibandingkan dengan transistor yang ada pada komponen lainnya. Transistor yang ada pada CMOS memiliki fungsi untuk menjalankan logika Boolean. Adapun fungsi baterai CMOS adalah untuk menyuplai arus secara terus-menerus sehingga pengaturan BIOS yang telah dibuat pada chip CMOS tidak hilang. Selain memberikan dukungan suplai listrik, baterai CMOS juga berguna untuk menyimpan data waktu dan memberikan listrik pada IC, RTC yang menghitung waktu pada motherboard. Kegunaan lain dari baterai CMOS adalah untuk menyimpan konfigurasi IC lain di motherboard, misalnya adalah integrated sound card, dan beberapa komponen lainnya. Casing komputer merupakan tempat atau rumah dari berbagai komponen perangkat keras atau hardware komputer. Beberapa komponen yang biasanya ada di dalam casing antara lain motherboard, DVD ROM, power supply, hard disk, dan lain sebagainya. Karena fungsinya sebagai rumah, maka casing akan melindungi perangkat-perangkat tersebut dari berbagai masalah seperti kotoran, debu, benturan, dan lain sebagainya. Casing juga bertujuan melindungi komponen-komponen tersebut dari benturan dan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan karena biaya untuk memperbaiki atau bahkan menggantinya tidaklah murah, pemirsa. Nah, pada motherboard ini terdapat beberapa komponen-komponen utama. Yang pertama yaitu satu soket CPU, di mana soket prosesor ini berfungsi untuk meletakkan prosesor dan menghubungkannya melalui lubang-lubang yang disesuaikan dengan kaki dari prosesor. Yang kedua yaitu BIOS atau Basic Input-Output System, di mana BIOS merupakan suatu program dasar yang dipakai antara motherboard dan sistem operasi. Artinya, BIOS memiliki fungsi sebagai penghubung antara perangkat lunak dan perangkat keras dalam suatu komputer. Program BIOS sendiri terdiri dari ROM, yaitu Read Only Memory, yang berfungsi untuk mengatur suatu komponen yang terhubung pada motherboard agar dapat bekerja. Yang ketiga adalah chip Not Bridge Controller, di mana Not Bridge Controller adalah bagian atau komponen dalam motherboard yang antara slot RAM, slot AGP, dan soket CPU.
Nah, pada ini komponen ini terletak secara berdekatan dengan prosesor sehingga membuat komponen ini menjadi salah satu. Yang keempat yaitu chip short bridge controller, di mana short bridge controller ini merupakan chip yang memiliki nilai penting bagi komputer. Fungsi komponen ini ialah untuk mengendalikan peripheral pada perangkat komputer seperti ROM BIOS, USB, keyboard, ID controller, mouse, modem, LAN, dan lainnya. Yang kelima yaitu power supply unit connector, di mana bagian ini merupakan komponen berupa pin yang berfungsi untuk menghubungkan motherboard dengan power supply. Yang keenam adalah CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor, di mana CMOS merupakan baterai dalam komputer yang membentuk untuk memberikan daya kepada suatu memori motherboard untuk mengatur konfigurasi dalam sistem tersebut. Ketujuh, slot ID, di mana ID atau Integrated Device Electronic adalah suatu komponen yang berfungsi untuk mendukung perangkat hard disk atau floppy disk, dan slot ID sendiri merupakan tempat penempatan ID dalam motherboard. Yang kedelapan adalah SATA, di mana Serial Advanced Technology Attachment Connector, di mana slot SATA adalah suatu komponen dalam motherboard yang memiliki fungsi untuk menghubungkan komponen dengan sambungan perangkat SATA. SATA sendiri merupakan bus primer pada komputer yang didesain untuk mentransfer data dari motherboard ke media penyimpanan data seperti hard disk dan optical drive pada komputer. Kesembilan adalah slot RAM, di mana slot RAM adalah bagian pada motherboard yang memiliki fungsi untuk meletakkan RAM. Saat ini perangkat komputer banyak menggunakan untuk motherboard baru yang menggunakan tipe DDR3. 10 adalah slot AGP, di mana slot AGP adalah salah satu jenis port dalam motherboard yang berfungsi untuk menginput AGP card sehingga komputer dapat menampilkan tampilan grafis pada layarnya. Kemudian slot PCI yang merupakan suatu bagian dalam motherboard yang berfungsi sebagai tempat untuk kartu internet, kartu LAN, kartu suara, kartu USB, kartu SATA. Kita pastikan bagian ini tertutup dengan rapat. Kemudian ambil RAM, lalu kita masukkan RAM dan hubungkan kepada motherboard. Kemudian kita masukkan baterai CMOS pada perangkat motherboardnya. Setelah terpasang, kita lanjut memasang kipas. Jangan lupa sambungkan kipas kepada motherboardnya. Nah, setelah itu mari kita lanjutkan untuk merakit CPU-nya. Space